Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, jadi gini, buat kita yang punya usaha, itu kan kalau aku bisnisnya kan clothingan. Bulan depan itu kan kita udah masuk bulan Desember. Kalau udah masuk bulan Desember, itu kalian pasti tahu artinya apa? Yap, bener banget. Bulan depan waktunya kita sebenarnya itu kalau bisnis, terutama bisnis clothing itu panen. Jangan sampai kita nggak panen di tahun atau di akhir tahun lah ya, di akhir tahun. Nah, panennya di sini maksudnya gimana sih, Mas? Oke, jadi sini aku pengen terangin. Jadi maksudnya panen itu, ini aku bilang atau aku cerita teruntuk khusus gitu kan kepada kalian-kalian yang bisnisnya itu clothingan juga gitu. Nah, biasanya tiap tahun itu kan kita ada namanya kayak bulan-bulan yang potensi atau yang memungkinkan kita dapat cuan yang lebih melimpah lagi atau lebih besar dari bulan-bulan lainnya seharusnya ya. Kalau bisnis clothing itu kita, pengalamanku itu agendanya itu setahun ada dua, pas lebaran dan pas Natal dan tahun baru gitu ya kan. Berhubung bulan depan udah Desember, apa aja sih yang harus persiapkan biar penjualan kita itu bisa lebih maksimal? Oke, di sini aku akan jelasin mungkin beberapa tips gitu kan. Yang pertama, mungkin kalian harus bisa atau harus punya namanya planning dulu teman-teman. Nah, planning itu kita harus nyiapin nih, misalnya di event atau kita ngomongin tahun baru nanti ya, event tahun baru atau akhir tahun ini, kita mau dapat profit berapa sih sebenarnya? Aku ngomongnya profit bukan omset ya teman-teman. Jadi lebih enak gitu, karena ya hitung-hitungannya udah bersih kalau kita ngomongin profit. Nah, kalau misalnya omset itu kan masih belum kepotong sama ini itu banyak gitu, pokoknya masih kotor lah, pendapatan kotor. Bisa jadi omset kalian miliaran tapi profit bersih kalian itu cuma jutaan. Itu bisa banget. Balik lagi ke planning, itu kita plan dulu, kita rencanakan target kita itu sekian. Nah, berarti misalnya targetmu berapa, itu butuh laku barang berapa untuk mendapatkan atau mencapai target dari rencana atau plan kalian, teman-teman. Nah, itu nanti kalian yang kalkulasiin sendiri, terserah target kalian berapa, mau berapa puluh juta, monggo, itu nanti hitung-hitungannya kalian sendiri. Oke, next, poin yang kedua, stok. Ya bener banget, ini poin yang menurutku vital juga. Stok itu namanya jualan gitu kan, apalagi kita jual barang bukan jasa, ya stok adalah kunci gitu loh. Contoh, kita mau target profit semisal nih sebulan untuk bulan depan itu anggaplah 10 juta lah untuk profitnya ya teman-teman. Ya otomatis stokmu jumlahnya itu harus di atas 10 juta, ya mungkin bisa 20-50 juta misalnya untuk total nilai stok kalian teman-teman. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya kita pakai teori namanya probabilitas, ya pasti misal kita punya 10 produk misalnya, kita pasarkan, itu belum tentu 10-10-nya itu bakalan laku di dalam waktu 1 bulan. Maka dari itu, kita perlu lebih banyak stok atau pilihan supaya target kita itu tercapai gitu kan, supaya pembeli itu ada pilihan atau ada opsi. Aku misalnya nggak suka yang ini tapi suka yang satunya. Itu kan bisa menjadi, bisa dibilang apa ya, strategi. Karena kalau misalnya kita ngomongin tadi, misalnya 10 biji, kita punya 10 biji doang, tapi target kita pengen laku 10 biji, ya nggak bisa cuy. Misalnya kita pengen target 10 biji, ya at least kita harus 2 kali atau 3 kali lipat untuk stoknya gitu teman-teman. Kemudian poin yang ketiga, produksi. Mumpung nih masih sebulan lagi teman-teman, cepetan deh kalian bikin atau bayar orang buat desain kalian. Habis itu cari vendor yang emang bisa kasih deadline sebelum event kalian mulai cuy. Jangan sampai event kalian udah mulai atau mau mulai, produk itu belum ada di tangan kalian. Ya habis sih, kalian pasti bakalan keteteran banget. Aku inget dulu itu sempat pengen ikut Kickfest gitu kan, waktu di awal-awal Masa Hero. Jadi aku waktu itu masih nyari vendor dan nemu yang murah, dan katanya janjiinnya itu cepet, at least 1 atau 2 minggu sebelum Kickfest tersebut selesai. Dan ternyata pas mau event, aku cari-cari, aku calling-calling, itu nggak ada jawaban, dan selesainya pun akhirnya 1 bulan setelah event tersebut. Padahal waktu itu aku pengen yang ngeluarin katalog pas lagi di Kickfest, kalian nambahin stok gitu kan, buat di sell dan segala macam, akhirnya ya nggak bisa gitu, terkendala itu. Maka dari itu kalian harus pinter-pinter atau harus cari emang bener-bener vendor yang apa ya, yang bisa dibilang menepati janji deadline-nya.
Kemudian yang terakhir ada namanya strategi teman-teman. Nah ini aku tadi sebenarnya kelupaan sih, harusnya ini tadi masuknya di planning. Nah jadi ketika event nanti kalian harus siap-siap nih mau pakai strategi apa, bisa pakai sale atau bundling atau mystery box atau gimana ya terserah kalian gitu. Nah nanti selama event tersebut itu kalian harus bisa evaluasi. Kalau bisa sih harian evaluasinya, atau kalau misalnya nggak bisa ya mungkin mingguan lah kayak gitu. Jangan sampai 1 bulan baru dievaluasi ya, keburu selesai gitu kan eventnya. Nah itu kalau misalnya kita ngomong event sebulan, tapi kalau misalnya eventnya kalian cuma beberapa hari ya mending sih strategi lebih matangnya itu disusun waktu di awal gitu, sebelum dieksekusi pas lagi eventnya teman-teman. Gitu ya, jadi emang 4 poin ini penting banget kalau misalnya kalian pengen ikut event atau pengen ngadain acara atau seperti apa gitu kan, itu penting banget. Dan mungkin itu aja sih untuk saranku buat kalian mungkin yang nyiapin buat sale besok gitu kan. Semoga lancar, semoga sold out semua gitu kan. Amin amin amin. Aku juga mudah-mudahan banyak yang laku juga, Mas Heru banyak yang laku juga gitu ya. Karena gini teman-teman, ketika awal tahun itu biasanya kalau misalnya kita nggak bisa memaksimalkan event akhir tahun, itu bulan-bulan awal tahun itu kita bakalan keteteran, karena ya orang habitnya itu biasanya ngabisin duitnya ketika lagi akhir tahun gitu. Nah ketika akhir tahun itu kita juga harus bisa mensuplai kebutuhan dari pasar gitu kan. Kalau misalnya lagi rame sale dan pas banget eventnya atau timingnya pas, ya udah kita nggak masalah, kita ikut sale juga, it's okay gitu. Itu pengalamanku ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian punya pengalaman sendiri, kalian bisa coba komen di bawah, siapa tahu aku bisa belajar, atau teman-teman yang nonton ini juga bisa belajar dari pengalaman kalian. So, mungkin gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, paper cloud out. Bye bye teman-teman, thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.